statement yang mengatakan hukum adalah lembah hitam ya. Iya. Itu mungkin harus diluruskan. Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya jika kami mengganggu waktu Bapak. Bisakah kami meminta waktunya sebentar? Karena ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan berhubungan dengan pekerjaan Bapak. Iya. Oke, wawancara kita pada malam hari ini akan mencari Bapak LH SH. Beliau lahir di Ciamis tanggal 19 bulan 9 tahun 1965. Dengan terakhir Bapak yaitu S1 Sarjana Hukum. Pekerjaan sekarang advokat. Baik, sebelum kami bertanya kepada Bapak, kami ingin memperkenalkan diri kami dulu kepada Bapak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar dan teman saya yang samping adalah Tegar Mandiri. Kami dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara dari kampus IAIN Kendari. Baik, langsung saja saya ingin bertanya kepada Bapak, apa sih itu advokat? Ya. Terima kasih. Advokat adalah suatu atau sebuah profesi di negara kita atau di dunia. Bahkan advokat itu adalah sebuah profesi yang tugasnya tentunya ikut menegakkan proses peradilan atau hukum. Advokat juga adalah merupakan profesi yang mulia sebenarnya, karena advokat itu adalah merupakan bagian dari sebagai pengimbang proses penegakan peradilan di Indonesia. Karena itu aja. Terus untuk pertanyaan kedua, apakah advokat sama dengan pengacara? Iya, advokat dengan pengacara sama. Begitu, kalau hanya pengacara itu bahasa Indonesia, advokat itu kan bahasa Inggris. Advokasi kan pembelaan. Jadi advokat dan pengacara itu ya sama. Makanya ada diistilahkan begini. Terkadang kita menggunakan istilah pengacara, terkadang advokat. Tapi sekarang kita lebih banyak menggunakan istilah advokat gitu, karena istilah pengacara banyak juga diselewengkan. Pengacara pengangguran banyak acara, kan ada yang begitu. Ada. Jadi kita pakai istilah advokat saja, karena sesungguhnya kan itu kan bahasa-bahasa yang tendensius, yang tidak boleh seperti itu. Makanya itu kita sekarang lebih banyak menggunakan istilah advokat. Tapi pada dasarnya advokat dan pengacara itu sama. Ya. Ya, selanjutnya itu apa sih fungsinya dari advokat? Ya, fungsi advokat ya. Fungsi advokat itu banyak. Ya, yang pertama tadi sebagai pembela hukum, gitu, untuk ikut serta dalam rangka menegakkan keadilan sebenarnya. Karena begini, kan kalau di dalam beracara itu ada hakim, ada jaksa. Kalau dalam hal pidana kan ada hakim, ada jaksa. Nah, kalau jaksa itu tugasnya adalah dalam hal pidana, dia harus membuktikan bahwa si pelaku ini harus bersalah, harus terbukti bersalah, kan begitu. Nah, hadirlah pengacara di situ. Apakah betul dia itu salah? Itulah beradu argumentasi. Jadi pertanyaannya apa tadi itu? Apa fungsi dari Fungsi advokat itu adalah untuk ikut serta menegakkan keadilan. Yang kedua, fungsinya ya membela klien. Yang kami itu membela klien. Kira itu aja. Apa saja kode etik dari advokat itu? Kode etik advokat itu diantaranya kita harus jujur. Yang utama itu jujur. Makanya ada istilah jabatan advokat, profesi advokat itu
merupakan jabatan merupakan profesi yang mulia sebenarnya. Jadi kode etik di advokat itu yang pertama adalah tegakkan kejujuran. Dua, jangan menolak permintaan pembelaan dari klien yang karena faktor uang, nah itu kode, atau karena faktor keyakinan berbeda, faktor lain suku, itu tidak boleh. Jadi kode etiknya itu ya pertama yang harus ditegakkan kejujuran, yang kedua tidak boleh pilih-pilih karena suatu dan lain hal yang tadi yang disebutkan itu, karena beda agama, beda keyakinan, beda suku, beda ras dan sebagainya, tidak boleh. Di samping kejujuran adalah ya kita harus adil, keadilan. Yang ketiga, yang berikutnya kode etik advokat itu kita harus bisa menghargai sesama profesi advokat. Satu contoh begini, kalau ada klien sedang dibela oleh teman lain advokat, karena mungkin si klien ini tidak puas, beralihlah ke kita. Kita tidak boleh serta-merta langsung menerima, tidak boleh. Itu harus ada pencabutan ya kuasa hukumnya atau mengundurkan diri dari pengacara yang bersangkutan. Lalu itu pun harus bisa dibuktikan hitam di atas putih, ada pernyataan. Jangan langsung kita terima begitu saja, itu melanggar kode advokat. Jadi dua itu yang saya jelaskan. Kode advokat itu pertama harus jujur, kejujuran yang utama tekan. Yang kedua, kita harus solidaritas terhadap sama teman advokat. Selanjutnya itu, bagaimana jika advokat melanggar kode etik dan siapa yang bisa memberhentikan advokat? Ulangi pertanyaannya. Bagaimana jika advokat melanggar kode etik dan siapa yang bisa memberhentikan advokat? Jika advokat melanggar kode etik, itu biasanya ada teguran pertama. Ada teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga dari badan kehormatan advokat. Ada itu, ada di dalam advokat itu ada badan kehormatan advokat. Jadi tidak langsung serta-merta dipecat atau diberhentikan. Ada aturan 3 kali. Teguran pertama, kedua, ketiga. Siapa yang bisa memberhentikan advokat? Ya ini organisasi advokat, karena advokat ini sekarang kan boleh dikata di bawah naungan organisasi advokat, walaupun banyak sekarang advokat, ada Pradi, KAI dan sebagainya. Tapi gitu aja. Sini Bapak, apa yang menjadi penghambat advokat dalam menjalankan perannya itu sendiri? Ya, yang menjadi penghambat dalam hal menjalankan peran sebagai advokat adalah pertama, terkadang ketidakjujuran klien. Jadi terkadang di situ kita kena benturan. Kalau kita kan penggantinya klien, kita makanya ada surat kuasa khusus. Makanya ada surat kuasa khusus dibuat. Surat kuasa khusus itu adalah bahwa kita sebagai advokat itu akan menjalankan seluruh proses kepentingan hukum klien. Bisa dibayangkan kalau yang kita bela itu tidak jujur, itu terkadang kita kena benturan di sini. Itu salah satu daripada yang menghambat proses dalam hal peran kita advokat dalam menjalankan tugas atau perannya itu. Kira itu aja. Selanjutnya Pak, apakah seorang advokat boleh menolak menangani suatu perkara? Di dalam undang-undang advokat di situ dijelaskan bahwa advokat boleh yang kalau hal sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan sekali-kali advokat menolak klien permintaan dari masyarakat untuk dibela karena pertimbangan dia orang miskin. Itu jangan kita tolak.
karena beda keyakinan, beda agama, beda suku, beda ras, itu tidak boleh. Tetapi yang kita boleh tolak itu yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Gitu. Di antaranya apa? Di antaranya nyata-nyata dia sudah, karena ada gini, advokat ini sesungguhnya hakikinya, kalau kita tahu bahwa itu adalah salah, seharusnya kita nasihati, makanya penasihat hukum harus nasihati. Jadi jangan ada istilah ini saya harus menang. Sebenarnya hakikinya itu tidak boleh begitu. Saya harus menang, tidak boleh begitu sebenarnya. Bahwa dalam hal pembelaan ini kita harus tadi bahwa kita harus objektif lah. Ulangi tadi pertanyaan tadi apa tadi? Yang baru-baru ini. Apakah seorang advokat boleh menolak? Ya, itu. Jadi jawaban singkatnya itu tadi. Boleh menolak yang tidak sesuai dengan hati nurani. Tapi jangan sekali-kali menolak karena faktor mungkin orang miskin, beda agama, beda keyakinan, beda suku, beda ras, itu tidak boleh. Gitu. Lanjut, pertanyaan lain mungkin. Bagaimana cara menjadi seorang advokat yang baik? Menjadi syarat advokat yang baik, satu, dia sesungguhnya faktor yang utama itu adalah tegakkan kejujuran. Jadi kedepankan moral, akhlak di sini. Gitu. Sekarang gini ya. Pertanyaannya bagaimana menjadi advokat yang baik? Advokat itu kan dalam kurung sama dengan pengacara, atau sama dengan advokat, sama pengacara, penasihat hukum, sama itu. Makanya saya juga sering menggunakan istilah penasihat hukum lebih itu, supaya kita menjadi nasihat buat kita sebenarnya. Yang namanya penasihat, ya sebelum menasihati orang kan harus menasihati diri sendiri. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana untuk menjadi advokat yang baik, ya harus langkah dasarnya itu adalah kita bagaimana harus mampu menasihati diri sendiri dulu. Paling tidak kalau kita hidup di masyarakat begini, paling kita harus yang terdepan lah untuk menampilkan akhlak, moral gitu. Sehingga masyarakat sekitar kita akan menjadi contoh. Itu namanya penasihat hukum kan, harus menjadi menasihati orang. Sekarang logikanya bagaimana kita akan bisa menasihati orang lain kalau diri kita sendiri sebagai advokat belum dinasihati. Jadi langkah utama tegakkan moral, kejujuran, ya kan. Yang kedua tentu ya dari sisi keilmuan, pengetahuan, dasar-dasar hukum, pengetahuan hukum, ya toh. Yang berikutnya adalah disiplin. Yang ketiga, kita harus betul-betul loyal kepada klien kita. Ketika kita sudah terlanjur membela klien. Ya. Jadi kemudian langkah berikutnya untuk menjadi advokat yang baik juga adalah bagaimana kita ini merupakan bagian dari masyarakat yang hidup di suatu negara. Ya, misi kita bagaimana harus mampu ikut serta menegakkan peradilan di negara kita di mana kita berada. Nah, sekira itu. Kan sekarang ada itu yang kasus lagi viral, Pak. Iya. Tentang kasus Ferdy Sambo. Kenapa menurut Bapak itu kenapa kasusnya sangat lama diselesaikan, Pak? Oh, ini memang kalau kasus Sambo ini menurut pendapat saya yang bikin lama karena banyak unsur-unsur terkait, sehingga unsur-unsur terkait ini ya bisa saja yang bikin lama karena antara person yang satu, oknum yang satu, saksi yang satu dengan saksi yang satu tidak ketemu, saling kontradiksi, itu yang bikin lama. Dan kalau ada sebuah statement pertanyaan dari hakim dalam kasus persidangan antara saksi satu dengan saksi lain kontradiksi, pasti hakim akan mencari lagi karena akan membuat hakim menjadi bingung juga.
saksi ini mengatakan begini, saksi ini mengatakan begini, fakta persidangan seperti ini, kejadian di lapangan seperti ini. Jadi yang bikin runyam lama itu karena banyak unsur terkait, dan unsur terkait yang banyak itu dari sisi kejujuran tadi, ya walau alam kita tidak tahu, mungkin faktor itu kita tidak bisa menjudge, karena banyak orang-orang yang tidak jujur itu tidak bisa menjustifikasi seperti itu, karena kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas menurut hemat saya, karena banyak oknum-oknum dan unsur-unsur terkait yang masih saling kontradiksi penjelasannya antara satu dengan yang lain, itu yang bikin lama. Kira itu aja. Oke, Pak. Terus selanjutnya, Pak, saya akan membacakan sebuah kutipan. Hukum adalah lembah hitam, tak mencerminkan keadilan. Pengacara, juri, hakim, jaksa masih ternilai dengan uang. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Iya. kutipan tersebut? Mungkin statement yang mengatakan hukum adalah lembah hitam ya, itu mungkin harus diluruskan. Karena kalau kita, apalagi bagi kita orang yang beragama, ya kan? Menurut pendapat saya itu ilmu tertua di muka bumi itu ilmu hukum. Ilmu hukum. Mengapa? Ketika Adam alaihissalam turun di bumi, di muka bumi ini, yang pertama diajarkan bukan bagaimana cara ibadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara menyembah, bukan itu. Gitu kan? Yang pertama diperkenalkan itu adalah Adam, buah ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Itu kan hukum, larangan. Ya. Jadi menurut pendapat saya, justru ilmu yang ilmu hukum. Tuhan menurunkan peraturan ke Adam bukan memperkenalkan ilmu biologi duluan, ilmu kimia, ilmu matematika, bukan itu, ilmu hukum. Bahkan waktu itu ini sebagai kisah. Ya. Ketika Adam dan Siti Hawa turun, Tuhan Sang Pencipta mengatakan, Adam, Hawa, ini buah holdi. Ini yang tidak boleh kamu makan dan ini yang boleh. Buah ini yang boleh dan ini buah ini yang tidak boleh. Artinya, di situ sudah ada peraturan boleh dan tidak boleh. Hukum kan peraturan. Hukum ini kan ini boleh, ini tidak. Ini larangan, ini perintah. Kan gitu. Jadi, menurut pendapat saya itu ilmu tertua itu ilmu hukum. Olehnya itu hukum itu mulia sebenarnya. Begitu. Jadi, kalau ada istilah lembah hitam atau apa istilah tadi itu? Lembah hitam, Lembah mencerminkan hitam. keadilan. Itu justru itu yang harus diluruskan. Oh, ya. Pada aslinya, pada mulanya hukum itu adalah kan bahasa lain dari syariat, itu kan hukum, Iya, syariah. kan? Ya. Begitu. Sekarang saya bertanya, umpamanya Tuhan menurunkan aturan kepada para rasul dan nabi, apa itu? Itu hukum itu. Ya. Hukum. Toh? Sholat itu syariat, Syariat. hukum yang harus dilaksanakan. Minum minuman keras itu dilarang, itu hukum syariat, hukum dari Tuhan. Jadi hukum itu mulia, suci sebenarnya. Jadi bukan lembah hitam, bukan hitam, lembah hitam. Hukum itu suci, hanya pada implementasinya, pada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari di muka bumi ini menjadi tercemar dan seolah-olah menjadi hitam, gelap, itu karena akibat dari moralitas tadi, moralitas yang menurun. Makanya begini, kalau saya sebagai advokat, saya ingin garis bawahi, tapi ini belum terakhir ya, cerita ini. Satu lagi. Sebelum yang satu ini, karena ingin membahas yang tadi itu, ilmu hukum itu mulia sebenarnya. Hanya pada implementasinya menjadi hitam, menjadi gelap, menjadi citra bahkan buruk para pelaku hukum atau apa namanya insan-insan hukum, oknum-oknum hukum gitu. Itu karena moralitas yang kejujuran tadi itu yang dikatakan. Kode etik datanya kan kejujuran harus ditegakkan. Karena melanggar salah satu kode etik itu tentang kejujuran. Begitu. Makanya kalau kita orang yang beragama, ketika Nabi Muhammad ditanya tentang bahwa bagaimana ya saya ini sebagai penjahat, saya sebagai
tukang minum, penjudi, tukang ini segala macam. Bagaimana supaya kejahatan ini saya bisa bebas dari diri saya? Jawaban Rasulullah, hindari dusta. Dia jujur kan? Iya, iya. Itulah makanya dalam kode etik advokat yang pertama tegakkan kejujuran sebenarnya yang utama itu. Begitu. Jadi istilah hukum menjadi gelap sekarang ini atau menjadi lembah hitam image dari masyarakat, dan kita tidak boleh menyalahkan masyarakat. Memang seperti itu faktanya. Tapi ingatlah bahwa kita kedepannya akan lebih baik. Begitu. Kira itu aja. Yang terakhir. Terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir kami ini Bapak, apa harapan Bapak dengan hukum ke depannya untuk di Indonesia ini? Ya harapannya sebenarnya ya harus penegakan hukum itu harus adil, harus jangan pandang bulu, ya kan? Yang salah ya salah, yang benar ya benar, jangan dibalik. Yang salah ya benar ya benar. Jadi harapan utama adalah bagaimana penegakan hukum di Indonesia itu bisa tegak dan betul-betul kita sama-sama mengakui bahwa hukum itu sebagai panglima di Indonesia ini. Nah, tapi kembali kepada itu, para penegak hukumnya, ya pada oknum-oknumnya. Sistem kita di Indonesia sudah bagus, oknumnya. Gitu. Olehnya itu ya maaf ya, ini karena terakhir ya, Ya. terakhir. Sekarang biarpun bagaimanapun konsep yang sedang dibangun oleh kita, masalah apa namanya, hukum sudah diperbaiki, hukum sudah kita rencana tegakkan, sulit. Mengapa? Karena inilah kalau kita sinkronkan dengan kondisi sekarang. Saya sebagai advokat, saya juga sebagai orang yang beragama, ya kan. Jadi jangan, advokat itu harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang begitu harusnya. Ya. Nah, hal yang harus digarisbawahi sekarang oleh semua insan, oleh manusia ini adalah kita kembali kepada, walaupun saya advokat, tidak boleh melepaskan apa yang menjadi konsep ajaran Tuhan, itu ajaran agama. Di dalam konsep ajaran agama diantara dikatakan begini, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, boleh dikaji nanti disetain itu, tanya kepada dosennya. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beberapa halaman, berapa pasal apa saya tidak tahu, tapi saya pernah dengar itu. Kata beliau, ketika moralitas itu sudah roboh, sudah runtuh, sudah rusak moralitas, tidak ada yang bisa memperbaiki, termasuk hukum. Yang bisa memperbaiki itu adalah hanya dokter rohani. Nah, ini kata beliau. Ini harus digarisbawahi ini. Wawancara kita yang harus digarisbawahi itu sekarang itu. Yang bisa memperbaiki itu adalah dokter rohani. Siapa dokter rohani itu? Kata beliau, dokter rohani itu adalah para utusan Tuhan. Hanya dilematisnya sekarang kita intern umat Islam, ya umat Islam Indonesia beranggapan bahwa tidak ada lagi utusan, kan begitu? Ya. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan terakhir. Utusan itu kan Rasul, ya kan? Nah, pertanyaan kita, apakah iya di akhir zaman ini Nabi Muhammad atau Al-Quran tidak memberikan sinyal bahwa akan datang seorang utusan Tuhan, pelanjut Nabi Muhammad, penerus Nabi Muhammad yang akan memperbaiki moralitas? Boleh silakan kaji di dalam kitab-kitab di dalam ini. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, bahwa akan ada utusan Tuhan di akhir zaman, pelanjut Nabi Muhammad, penerus Nabi Muhammad, tetapi dia adalah merupakan umat Nabi Muhammad, bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bukan utusan Kapolri, dia bukan utusan presiden, utusan Tuhan. Nah ini silahkan adik-adik sebagai mahasiswa
kaji ini, bedah ini di kampus. Pak Toha, advokat yang tinggal di Masagena, Konawe Selatan, menjelaskan statement ini bahwa ketika moralitas rusak, tidak ada yang bisa mengobati. Yang bisa mengobati itu hanya dokter-dokter rohani. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dokter-dokter rohani itu adalah para utusan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah tidak ada lagi utusan Tuhan di akhir zaman ini? Tetap kitab terakhir adalah Al-Quran. Syahadat terakhir adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu. Syariat terakhir adalah Islam. Tapi siapa yang akan memperbaiki Islam ini? Memperbaiki moralitas ini? Kata Imam Al-Ghazali ya tadi itu. Jadi ketika pertanyaan terakhir ini, bagaimana harapan? Apa tadi pertanyaan terakhir? Pak, harapan dengan hukum kedepannya di Indonesia. Harapan kita ya bisa baik hukum ke depannya. Tapi seiring perjalanan itu juga yuk kita sama-sama, karena bagi kita ini, ya maaf ya, kita bukan membeda-bedakan agama, tidak. Iya. Bahwa seiring perjalanan kemenangan, kejayaan rohani ini, bahwa seiring itu perbaikan, seiring itu juga perbaikan akan terjadi. Saya kira itu aja mungkin penjelasan dari saya yang banyak kekurangan tentunya. Iya. Kalau di sana sini banyak kekurangan, itulah kelemahan saya sebagai manusia. Kalau ada yang benarnya ya itu mungkin pasti dari Allah Subhanahu. Itulah sekian dari wawancara kami. Terima kasih kepada Bapak Toha Iya. telah menyampaikan waktunya. Ya. Terus semoga ilmu yang diberikan pada kami sangat bermanfaat sekali. Amin. Dan untuk Amin. teman-teman yang nonton nanti sangat bermanfaat. Ya, jangan lupa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.